Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ustazah, apa kabarnya? Semoga antum selalu berada dalam keadaan sehat dan di bawah lindungan Allah Subhanahu wa taala dan tidak lupa dalam mengerjakan amalan-amalan ibadahnya setiap hari. Nah, hari ini antum bertemu dengan Ustazah Ani dalam pembelajaran daring IPA kelas 8. Nah, kali ini kita akan bahas tentang gerak pada makhluk hidup bagian yang pertama. Nah, sistem gerak pada manusia ini adalah bagian pertama yang akan kita bahas mengenai sistem gerak pada manusia. Gerak pada manusia melibatkan tulang, otot, dan sendi yang saling terkoordinasi dengan bagian tubuh lainnya, terutama sistem saraf. Nah, yang pertama dalam sistem gerak pada manusia adalah rangka atau tulang. Fungsi dari rangka adalah menegakkan tubuh, memberi bentuk tubuh, serta melekatkan otot, pelindung organ-organ penting dalam tubuh seperti ginjal, jantung, hati, dan sebagainya, dan tempat menyimpan zat kapur. Nah, tulang atau rangka yang pertama adalah jenisnya tulang rawan atau kartilago. Tulang rawan, sebagian besar rangka pada bayi adalah tulang rawan, terdiri dari tulang rawan, kemudian semakin dewasa tulang rawan tersebut akan berubah menjadi tulang sejati atau tulang yang keras. Tapi masih ada beberapa yang tersisa, antara lain cuping hidung, bagian ujung hidung, kemudian daun telinga, pangkal tenggorok atau laring, dan persendian. Bisa antum pegang cuping hidungnya, bagian depan hidung, kemudian telinga itu lunak ya, itu terdiri dari tulang rawan atau kartilago. Nah, selanjutnya tulang rawan bersifat elastis karena banyak mengandung perekat berupa protein dan sedikit zat kapurnya. Yang ketiga, sel penyusun tulang rawan disebut sebagai kondrosit yang terbentuk dari kondroblast. Kondrosit terletak di dalam lakuna dan menghasilkan matriks atau zat sela yang disebut dengan kondrin. Bisa dipahami ya? Jaringan tulang rawan dilindungi selaput bernama perikondrium. Berarti tulang rawan itu diselubungi oleh selaput bernama perikondrium. Nah, jenis-jenis tulang rawan itu ada 3. Ada tulang rawan hialin, elastis, dan fibrosa. Bisa antum lihat sendiri bagaimana perbandingan warna, serat dominan, elastisitas, dan letak dari ketiga jenis tulang rawan ini. Ada hialin, elastin, dan fibrosa. Nah, selanjutnya, tadi kita bahas tentang tulang rawan, sekarang kita bahas tentang tulang sejati atau osteon. Nah, faktanya terdapat pada orang dewasa, tulang bersifat keras karena sedikit mengandung zat perekat terdiri dari zat kapur berupa kalsium fosfat dan kalsium karbonat. Nah, macam-macam dari tulang berdasarkan sifat bahan penyusunnya, tulang terbagi 2, ada tulang kompak dan tulang spons. Tulang kompak yaitu tulang yang mengeluarkan matriks mengandung kapur dan fosfat sehingga terbentuk secara rapat dan padat, misalnya lapisan luar tulang pipa. Yang kedua, tulang spons, yaitu tulang yang mengeluarkan matriks berongga, misalnya tulang pendek, tulang pipih, dan ujung tulang pipa. Nah, ini dia gambaran tulang. Ini tulang kompak tersusun rapat, sedangkan ini tulang spons tersusun tidak rapat, artinya masih memiliki rongga-rongga di dalam susunan tulangnya. Jelas ya perbedaan antara tulang kompak dan tulang spons. Tulang kompak itu rapat, sedangkan tulang spons itu lebih berongga. Selanjutnya, macam-macam tulang berdasarkan bentuknya. Yang pertama ada tulang pipa atau tulang panjang, contohnya tulang lengan, tulang paha, tulang betis, tulang ruas-ruas jari tangan dan kaki, itu tulang pipa. Kemudian tulang pendek, contohnya ruas-ruas tulang belakang. Tulang punggung antum, ruas-ruasnya itu contoh dari tulang pendek, tulang pergelangan tangan dan kaki. Kemudian yang ketiga, tulang pipih. Contohnya tulang belikat, tulang dada, dan tulang rusuk. Itu adalah contoh dari tulang pipih. Nah, ini dia tulang pendek. Contohnya tulang punggung.
Ini tulang pipih, tulang belikat, dan tulang pipa, misalnya tulang paha. Nah, susunan rangka manusia. Jadi, rangka manusia itu terdiri dari 3 kelompok susunan tulang. Yang pertama, tulang tengkorak. Bisa Antum lihat, bagian-bagian dari tulang tengkorak. Bagian depan itu adalah tulang dahi, kemudian di hidung, tulang rahang atas, tulang rahang bawah, tulang pipi, tulang baji, pelipis, tulang pelipis, di belakang tulang baji, tulang kepala belakang, dan tulang ubun-ubun. Nah, ini bagian dari tulang-tulang tengkorak. Nah, semua ini harus Antum ingat, Antum hafalkan, sehingga Antum lebih paham lagi. Lihat gambarnya, pegang kepala Antum, dan tentukan bagian-bagian mana dan nama tulangnya apa. Yang kedua, tulang badan. Tulang badan terdiri dari tulang punggung sampai tulang ekor. Nah, tulang punggung ini terdiri dari 12 ruas. Kemudian tulang pinggang ada 5 ruas. Paling atas dari tulang punggung disebut sebagai tulang atlas. Nah, di bawahnya disambungkan oleh leher disebut dengan tulang leher. Nah, jadi tulang atlas ini bagian yang dekat ke kepala ya. Di bawahnya tulang leher 7 ruas, dilanjutkan tulang punggung 12 ruas, kemudian dilanjutkan dengan tulang pinggang 5 ruas. Terakhir di bawahnya tulang kelangkang dan tulang ekor. Ini tulang belakang manusia. Ini dia bentuk perbesaran dari tulang kelangkang dan tulang ekor. Nah, selanjutnya di bagian badannya, bagian depan itu ada tulang dada. Yang ini tulang dada. Badan dari tulang dada ini. Kemudian di bagian ujung dari tulang dada disebut dengan taju pedang. Ada yang bagian sedikit meruncing, itu disebut dengan taju pedang. Kemudian tulang rusuk sejati. Tulang rusuk sejati, tulang rusuk palsu, dan tulang rusuk melayang. Nah, ini dia ya. Bisa Antum perhatikan dan diingat-ingat gambarnya, ingat-ingat letak tulangnya dan nama tulangnya. Lanjut kita yang ketiga, tulang anggota gerak. Nah, tulang anggota gerak ini terbagi 2. Ada tulang anggota gerak atas dan ada tulang anggota gerak bawah. Tulang anggota gerak atas itu adalah tangan Antum. Nah, paling atas itu adalah tulang lengan atas. Bawahnya tulang pengumpil, di belakang tulang hasta. Nah, bagian depan ini sejajar dengan ibu jari, itu adalah tulang pengumpil, sedangkan yang sejajar dengan tulang jari kelingking adalah tulang hasta. Kemudian di bagian sini tulang pergelangan tangan, tulang telapak tangan, dan tulang jari tangan. Nah, ini bagian dari tulang anggota gerak atas. Sedangkan tulang anggota gerak bawah terdiri dari tulang paha, itu yang paling atas, tulang paha. Kemudian tulang tempurung lutut, terletak di lutut. Kemudian tulang betis, itu arah belakang kaki. Dan tulang kering di bagian arah depan kaki. Yang keras bagian depan kaki Antum itu adalah tulang kering. Dan di belakangnya tulang betis. Kemudian lanjut tulang pergelangan kaki, tulang telapak kaki, dan tulang jari-jari kaki. Ini dia gambaran dari tulang anggota gerak. Jadi, cara menghafalnya adalah pegang bagian tubuh Antum dan tentukan nama tulang yang ada di bagian tubuh yang Antum pegang. Jadi, Antum ingat gambarnya, Antum pegang bagian tubuh Antum yang akan Antum tentukan nama tulangnya, kemudian ingat nama tulangnya. Nah, itu tadi pembelajaran kita tentang anggota gerak atau alat gerak pada manusia. Nah, tugas Antum adalah mengerjakan LKPD yang sudah dibagikan. Lihat nomor
yang membahas tentang pelajaran kita di video kali ini. Antum jawab dan kirimkan jawabannya kepada Ustazah dalam bentuk foto. Paham ya sampai sejauh ini? Oke, demikian materi pembelajaran IPA untuk kelas 8 pada pertemuan pertama ini. Kita akhiri dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin.